sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya merupakan suatu kebanggaan kita bahwa ada Mars Pederis. Kalaupun belum semuanya kita mengetahui, sekaligus kita menjadi suatu pembelajaran, mari kita nyanyikan Mars Pederis. Bersama dengan Pederis, berjuang dengan mati setia membangun Indonesia demi rakyat adil sejahtera. Mari bersama dengan Pederis tegakkan demokrasi, aman agama, perbedaan keberagama. Kita raih persatuan, mari generasi berjuang. Dengan Pederis telah memanggilmu, bersama membangun Indonesia. Bersama dengan Pederis, berjuang demokrasi, tentang agama, perbedaan keberagaman. Kita lagi bersatuan, mari generasi berjuang. Dengan Pederis telah memanggilmu, bersama membangun Indonesia. Generasi berjuang, dengan Pederis telah memanggilmu, bersama membangun Indonesia. Pederis hadir, Pederis jujur, Pederis setia, Pederis menang Indonesia sejahtera. Baik, Bapak Ibu, izinkan kami memberikan sebentar berbentuk kata sambutan atas rapat kita pada sore ini. Pertama kali kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berikan kasih karunia kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan Zoom meeting kita hari ini, walaupun yang bisa mengikutinya
hanya beberapa orang di antara kita. Kita maklumi karena banyak hal yang belum bisa kita mengetahui latar belakang kenapa teman-teman kita tidak bisa pada ikut. Mudah-mudahan semuanya itu halangan atau kendala yang baik sehingga acara kita ini tetap bisa berjalan bagaimanapun yang bisa kita laksanakan. Dari itu saya ucapkan terima kasih yang banyak terhadap Bapak Penasehat, Bapak Sekwil, seluruh Bapak Ibu yang hadir dari DPW dan DPC. Makanya kemarin kita mengundang aturannya dari DPP untuk mengikuti rapat kita, tetapi feeling dan tebakan saya mengucapkan karena masih banyak yang belum bisa hadir mengikuti sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh teman-teman kita. Kapasitas yang dimaksud mungkin HP tidak bisa untuk mendownload Zoom, yang sebagian lagi kurang memahami masih, sebagian lagi dikarenakan karena sinyal yang kurang bagus. Dari itu semuanya ini menjadi suatu pembelajaran bagaimana kita untuk bisa berbagi untuk kemajuan seperti partai yang sudah kita sepakati untuk kita dirikan di Provinsi Jambi. Demikian yang bisa saya sampaikan sekarang. Yang pertama sekali saya ucapkan terima kasih terhadap Bapak Ibu semuanya. Karena kita tidak membuat secara sempurna acara kita pada sore ini, seperti yang kami buatkan uraiannya di sini, kita buatkan untuk langsung memberi paparan ataupun pandangan daripada kita yang hadir. Jadi kira-kira bagaimana yang mau kita laksanakan atau ada masukan-masukan dengan kondisi kita yang seperti ini, diberikan kesempatan dan waktu terhadap Pak Sekwil. Waktu dan kesempatan kami berikan dengan hormat. Oke, selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormatin yaitu Bapak Penasehat Pak Semanjuta, dan saya hormatin yaitu Bapak Ketua Provinsi Pederis Bapak Manalu, dan saya hormatin yaitu dari DPC Sarolangun Bapak Justinus selaku Sekretaris DPC dan Ibu Ratu dari DPW. Oke, pembahasan kita untuk pada siang ini kita membahas bagaimana untuk kemajuan Pederis kita di Provinsi Jambi. Sesuai dengan yang saya sampaikan kemarin, kita tidak usah undang dulu DPP. Karena kenapa? Karena fasilitas kita untuk di Jambi itu belum memenuhi. Karena kalau kita undang DPP, itu sudah memenuhi fasilitas kita di Jambi. Contoh, perbentukan struktur dari DPC. Nah, yang sekarang kita bahas itu pertama yaitu DPC mana saja yang sudah terbentuk, satu. Terus yang kedua, DPC mana yang belum terbentuk. Terus yang selanjutnya, dari DPC mana yang sudah terbentuk dan PAC mana yang belum terbentuk dari DPC tersebut. Terus yang selanjutnya, bagaimana untuk langkah-langkah selanjutnya menjelang verifikasi ke KPU. Karena info dari KPU kemarin saya ada itu, dalam tahun inilah ya kita bisa untuk menyusun struktur yang bisa memenuhi persyaratan itu 70/30. 70% itu untuk kesiapan dari kabupaten, 30% yang tidak untuk kelolosan untuk di Provinsi Jambi. Berarti kalau 11 kabupaten kota minimal kita harus 9/2 gitu. Jadi berarti kita harus menyiapkan 9 DPC di Provinsi Jambi. Terus yang kedua, untuk kelolosan di DPC itu harus memenuhi persyaratan 70/30 juga PAC. Setiap kabupaten kota itu beda kecamatannya. Ada kayak di Kota Jambi itu sekitar 12 ya Pak Penasehat untuk di Kota Jambi.
Ya, 12. Untuk 12, berarti itu sekitar 9 atau 10 PAC yang harus dipenuhi supaya bisa lolos untuk verifikasi KPU. Ini bukan tugas sangat ringan bagi kita semua. Karena kenapa? Kalau DPC tidak lolos, provinsi tidak lolos juga. Jadi ini kita kerja bersama-sama dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Nah, sekarang kita bahas per satu-satu dulu, mulai dari DPC dulu, Pak Ketua. Udah berapa DPC yang terbentuk dan belum berapa DPC yang belum terbentuk? Sekian, terima kasih. Untuk yang sudah disampaikan oleh Pak Sekdil, nanti kita bahas bersama-sama. Kesempatan ini kita berikan dulu terhadap Pak Penasehat. Dengan kondisi kita yang seperti ini, kalau ada yang disampaikan Pak Penasehat. Sementara saya mengamati dulu saja. Nanti saya akan beri komentar kalau ada yang perlu. Oke, baik, terima kasih. Baik, kalau ada yang mau memberikan masukan atau pandangan dari DPC, Ratu? Ada yang mau diberikan pandangannya? Yang dari DPC, Sarolangun, ada yang memberikan pandangan atau masukan? Selamat datang Pak Ketua. Oke, kita berikan kesempatan untuk memberikan pandangan dan masukan dari Pak Ketua DPC Kota. Waktu dan tempat kita persilakan. Pak Ketua Kota, Pak Gultom, walaupun Ya, baru sampai. Paknya tolong dihidupi, Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini selamat bergabung. Ini berempat Pak ini ya? Ada 6. Hah? Ada 6. 6. Ya. Pak, yang terhormat Ketua DPW, Pak Sekwil, Pak Penasehat, terima kasih nih waktunya. Salam hormat nih semua. Jadi karena keterlambatan, jadi saya belum tahu nih apa nih yang mau dibicarakan. Topiknya yang itulah yang tadi malam intinya. Kalau bisa kita buka lembaran baru. Partai Pederis ini nasionalis, tidak ada embel-embel yang berbau Alkitabiah. Jadi petunjuk dari penasehat maupun dari rekan-rekan kita, mudah-mudahan Pederis di Jambi, terutama Provinsi Jambi, eksis ke depan dan kita sama-sama bahu-membahu untuk membentuk kabupaten, kota maupun kota Madya yang belum terisi. Mudah-mudahan ambang batas yang ditentukan oleh pemerintah kita bisa lolos verifikasi. Di sini saya memberikan kepada kawan-kawan untuk saling
mengisi, saling memberikan apresiasi. Kita bawa pederis ini. Kalau kita bisa sama-sama bergerak yang diceritakan semalam, Ketua DPW mudah-mudahan bisa turun ke daerah, kita membentuk sama-sama. Sekwil siap itu membantu untuk perkembangan di kabupaten 9 kabupaten 2 kota. Pak Penasehat, masukan-masukan yang telah kita diskusikan, yang terutama partai kita nasionalis dulu. Mungkin itu aja sementara dulu Ketua masukannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ratu, ada yang mau diapakan? Begini, saya mau tanya dulu. Bisa saya bertanya? Siap, Pak Penasehat. Saya bertanya karena saya tidak tahu ya, bukan karena saya tahu makanya saya bertanya. Jadi gini, saya mau tanya, Ya. Bedris DPP belum didaftarkan ke Menkumham kan? Ya, ya. Untuk syaratnya itu gimana sebetulnya di DPP dulu? Jadi gini, kita melangkahnya ke DPP dulu, baru ke DPW, baru DPW. jadi gini Pak, Pak Penasehat, aku jawab dulu Pak Ketua ya. Bisa saya jawab Pak Ketua? Sebentar, minta maaf, kita berikan dulu supaya jangan terpotong-potong. Kita berikan dulu sampai di antara Selesai. kita yang mengikuti rapat, selesai dulu pembicaraan, baru kita berikan respon. Terima kasih. Iya. Silakan Pak Penasehat. Saya masih ada sebetulnya sedikit kalimat, tapi karena Pak Sekwil langsung cepat, boleh. Jadi itu ya satu ya. Jadi menurut saya, pengalaman yang saya pernah lihat dan literatur berdirinya partai itu saya ikutin lah. Dari 3 partai di zaman Orba sampai sekarang berkembang partai. Dikeluarkan dulu DPP-nya pun ya, sertifikasi untuk didaftarkan, bergerak juga DPW. Jadi jangan kita dari bawah, dari atas dulu sebetulnya menurut saya ya. Dari atas dulu, baru dari bawah bergerak. Sekarang PAC mau terbentuk, dia kan lihat dulu dong DPC-nya. DPC-nya juga mau terbentuk, lihat dulu DPW-nya. DPW-nya mau terbentuk, lihat dulu DPP-nya. Lah DPP-nya aja belum terdaftar. Terus gimana dengan waktu yang sekarang sudah mepet toh? 2000 berapa terakhir pendaftaran tuh? 2022 ya? Ya. Ya, itu saja sih pertanyaan saya. Silakan monggo dijawab. Saya bertanya karena tidak tahu ya, bukan karena saya tahu. Karena saya tidak tahu, minim informasi, dan saya diberi kepercayaan oleh Pak Manalu untuk sebagai penasehat, ya saya akan seobjektif mungkin saya akan menuturkannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Penasehat. Silakan kalau Pak Sekwil mau memberikan respon. Karena gini, oke, saya respon dikit Pak ya. Mungkin saya ada ikut meeting Zoom DPP kemarin, ada Pak Ketua yang meeting Zoom itu, kalau dari Kemenkumham itu DPP sudah mengurus semua surat-suratnya. Jadi sekarang DPP itu hanya tinggal persyaratan yang nomor 5. Yang rekening untuk dana kampanye itu 1M untuk deposit. Deposit itu yang DPP itu tinggal satu itu yang nomor 5 untuk persyaratan di KPU. Deposit untuk dana partai 1 miliar. Yang saya ikuti kemarin yang pas waktu DPP kemarin. Kalau semua syarat-syarat semua sudah lengkap. Dikit mungkin Pak Ketua mungkin salah bicara, coba Pak Ketua. Jadi begini, makanya dengan posisi perjalanan waktu, kita agak santai. Makanya saya bilang kemarin, santai kita melihat karena ini tahun ini mau dimasukkan ke Menkumham. Karena itu ada persyaratannya juga. Artinya harus ada kepengurusan
di setiap provinsi yang ada di Indonesia untuk syarat menjadi partai politik yang sudah resmi. Baru berlanjut itu nanti ke KPU menjadi partai peserta pemilu untuk tahun 2024. Kira-kira begitu dia. Jadi dengan dasar pembicaraan kita yang mempunyai kebelut di Jambi, bahwa ada beberapa kabupaten kota yang begitu sulit untuk kita sentuh kalau ada garis-garisnya atau kalau ada pembelajaran orang sesuai dengan ADRT bahwa ini partai Kristen. Karena terus terang mulai tahun 95 itu dengan Pak Ketua DPC Kota, kami sering ketemu dulu, itu berdirinya di saat itu tahun 94 itu Krishna, kami ikut pendiri dalamnya, berdiri lagi itu PDS, selanjutnya lagi berdiri lagi itu PKDI. Jadi proses-prosesnya itu tadi kita betul-betul mempunyai suatu pengalaman, ada suatu kesulitan-kesulitan kalau masyarakat mengetahui bahwa itu partai Kristen. Jadi kesepakatan kita yang dari Jambi itu sudah disuarakan ke DPP, itu menunggu daripada bagaimana mekanismenya di DPP menggantikan yang sedikit itu saja. Karena ya memang terus terang, saya juga banyak belajar dengan ketua umum. Seluruh masalah hukum, seluruh masalah permasalahan yang ada, yang dihadapi dia, permasalahan di bidang mana saja pun dijawab dengan cara menjawab dari isi Alkitab. Saya juga salut. Kapanlah ketua ini mempelajari itu? Karena saya tahu mau 2 kali sidang dalam sehari. Tetapi membuatkan di status-statusnya menjawab pertanyaan-pertanyaan atau penyelewengan hukum, dia jawab melalui Alkitab. Saya juga angkat tangan dengan beliau, dengan ketua umum. Jadi ya mungkin dari segi pendidikan teologianya sama dengan Pak Penasehat, kira-kira begitu. Karena bisa semua cepat, tiap hari berjalan semua seperti itu. Nah, jadi dengan kondisi yang seperti itu Pak, cuman kelebihan yang dimiliki itu tadi, karena ini skop nasional, ada menjadi suatu kebelut. Makanya kondisi itu tadi, kita tenang saja, ataupun tidak usah kita emosional. Kalau Tuhan memberkati, tidak ada yang bisa melarang. Pasti bisa kita kejar untuk membentuk kepengurusan di Provinsi Jambi, termasuk DPC yang ada. Jadi, terus terang Pak Penasehat, sesuai dengan pertanyaan yang Pak Penasehat tadi uraikan tadi, mudah-mudahan DPP juga bekerja keras supaya bisa terbentuk di Aceh, bisa terbentuk di Padang, bisa terbentuk di Bengkulu, dan provinsi yang lain lagi yang belum ada. Dan yang ditentang oleh DPP dengan kita, kapan kita mau bisa dilantik. Itu aja. Nah, itu kira-kira jawaban Penasehat. Saya mau tanya lagi Pak Ketua. Siap. Untuk dilantik DPW dan seluruh kepengurusannya, kan harus jelas dulu DPP-nya. Ya. Nah kalau DPP-nya belum jelas, maksud saya begini loh Pak Ketua, kita fair-fairan aja. Kalau emang nggak ada uang, kita cari solusinya gitu loh. Saya memang tidak mengenal ketua umum. Tidak semua Simanjuntak harus saya kenal. Yang kedua, saya juga sudah menghunting tentang dia. Dia ini latar belakangnya apa, pendidikannya apa, saya sudah hunting sekarang. Sudah ada beberapa informasi ke saya. Jadi maksud saya begini, kita fair-fairan aja gitu. Karena waktu kan juga sudah melaju cepat. Jadi nanti ada kekecewaan loh. Kekecewaan, kita sudah capek-capek bikin ini, ternyata DPP-nya tidak lolos verifikasi untuk di Kemenkumham. Begitu. Contoh nih, nggak usah jauh-jauh. Cobalah lihat itu kasusnya Demokrat. Meskipun berbeda ya. Kenapa? Karena DPP-nya pun kalaupun terpilih misalnya Pak Muldoko, dia ada uang. 1 miliar nggak masalah itu buat dia. Tetapi sekarang DPP Pedris ini kan butuh uang. Jangankan 1 miliar. 100 juta aja nggak bisa mungkin. Nah itu harus fair juga gitu loh. Jadi bentuklah dulu DPP, baru kita bekerja gitu loh. Kita kan sudah oke nih.
Tinggal mempertajam aja DPC, PAC-nya gitu kan. Tapi kan kita juga harus perlu kepastian. Buat apa kita majukan Provinsi Jambi, ternyata DPP-nya juga belum lolos. Jadi bisa kita bekerja sambil lalu, ketimbang kita bekerja dulu. Nah sekarang gini, DPW, ya kan kita semua nih sekarang, apa kita perlu taken list untuk membantu DPP? Itu kan juga harus ditanya dulu anggota. 1 miliar itu nggak gampang loh. Nanti mereka akan lacak gitu. Sekarang apalagi kan TAK itu kan cepat itu dapat informasi. Ini dana aliran dari mana nih? Dari mana nih? Dapat sekarang. Nggak bisa lagi sekarang. Partai Umat, karena Amin Rais banyak duitnya. Lebih dari 1 M dia harta kekayaannya. Bisa lolos dia. Nah sekarang kita yang partai, katakanlah partai baru lah. Nah sekarang ya, coba kita pikirkan gitu. Contoh nih kita aja nih. Kita ada nggak uang sebetulnya Pak Ketua? Terus terang aja, kita terus terang aja. Kalau emang kita nggak ada uang, yuk kita cari solusi. Misalnya Pak Sekwil gimana solusinya, Pak Doner gimana solusinya. Kalau kita nggak ada uang, nggak bisa kita jalan. Contoh nih, kita mau begini aja kan pasti harus ada satu yang merelakan untuk dipakai kuota atau WP-nya. Kalau WP nggak masalah. Tetapi untuk jalannya partai, terus terang kita ngomong apa adanya. Jajaran pengurus ini ada uang nggak sebetulnya? Pak Ketua, Sekretaris, Bendahara ada uang nggak? Kalau nggak ada uang nggak bisa jalan kita. Bukan uang jadi masalah, tetapi itu tadi sama halnya kita berdoa. Tapi kalau nggak ada uang nggak bisa. Mana ada pelayanan sekarang gratis? Nggak usah jauh-jauh lah. Kita mau pergi ke sana aja isi minyak. Sekarang premium sudah dibatasi. Ganti Pertalite. Nah kayak gitu maksud saya. Kita faktanya aja lah. Kalau emang ada uang kita, ayo kita sama-sama. Kalau nggak ada uang, kita jangan ngomong dulu yang jauh-jauh ke depan. Saya mengkhawatirkan DPP itu nggak ada uang. Kalaupun ada, ya harus patungan. Apakah bisa setiap DPW memberikan kontribusinya supaya ada dana anggaran 1 miliar? Itu sih menurut saya Pak Ketua. Terima kasih Pak Penasehat. Ya. Jadi dengan itulah sebenarnya yang kami pikirkan, makanya sepertinya tenang saja dulu. Makanya selalu berkata seperti itu. Terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Penasehat tadi. Karena kenapa? Terus terang, saya jujur mengatakan, waktu kami mendirikan PKDI, bahwa DPP membantu untuk mengontrak sekretariat untuk DPW. Dan memberikan walaupun sedikit untuk setiap pendirian DPC yang ada di Provinsi Jambi. Memang ada dibantu dari DPP itu. Jadi kalau ini memang maaf di hadapan Tuhan kita bicara 1.000 perak pun belum ada yang dibantu oleh DPP ke DPW. Jadi itu yang pertama sekali. Jadi dengan kondisinya itu, kalau untuk HAM, saya juga punya besar, DPP akan lolos. Tetapi, karena ini perjuangan, bukan perjuangan istilahnya itu, perjuangan yang terlalu gampang. Seperti yang dikatakan Pak Penasehat tadi, harus ada uang. Dengan posisi-posisi atau kondisi yang seperti ini memang kesulitan begitu besar. Sehingga dengan teman-teman kita pun tidak bisa merapat seperti ini ataupun tidak ikut. Jadi kalau ditelepon nanti, maaf Pak, kuota habis. Maaf Pak, sinyal tidak bagus. Jadi apa boleh buat? Makanya dengan kondisinya itu tadi, kita harus istilahnya bawa enjoy, asal hubungan emosional kita bagus, bahwa kita peduli untuk kemajuan masyarakat Indonesia, kemajuan negara kita. Kira-kira di situ dia Pak. Jadi kalau dia terus terang dengan kondisi yang seperti ini, mereka juga seperti itu Pak Sekwil, seperti Pak Manihuruk ya, Pak Sekwil,
yang biasa komunikasi dengan Bapak, itu sepertinya seperti istilahnya mendorong habis supaya secepatnya dibentuk semua DPC begitu. Utauruk ya. Jadi Ya. dengan bahasa-bahasa yang apa juga, ya saya makanya nggak mau angkat nomor telepon beliau. Kalau beliau asik telepon seperti itu, sepertinya mendesak terus, padahal ya memikirkan situasi ekonomi sekarang ini pun begitu sulit. Kira-kira di situ dia, Pak. Makanya saya punya masukan kemarin, kita undang dulu atas nama rapat Jum kita DPP, kita undang ketua umum dengan sekjen aja. Makanya saya bilang kemarin. Jadi seperti yang disampaikan oleh kita semua, langsung kita laporkan secara terbuka kepada ketua umum dengan sekjen. Supaya ketua umum dengan sekjen mendiskusikan ini, bagaimana situasinya dimasukkan yang dari Jambi. Kira-kira begitu. Nah, tergantung keputusan kita nantinya. Saya agak terganggu sedikit hierarki seperti itu. Jadi itu urusannya DPW lah, nyampaikannya ke DPP. Nggak bisa DPP diundang di sini untuk apa gitu loh. Kalau dia, yaitu para pengurus DPW lah. Pak Ketua dan Pak Sekwil yang nyampaikan ke DPP. Ini loh aspirasi dari Jambi, begini-begini. Ini baru satu loh. Begini loh, Pak Ketua, kita nggak bisa bilang tenanglah dulu, janganlah dulu, nggak bisa, Pak. Kenapa undang-undang politik mencantumkan harus ada dana sekian? Itu pasti ada sebabnya. Karena pada waktu itu pertama kali reformasi berdiri sekian puluh partai, nggak ada duitnya. Makanya harus dibikin duit itu supaya jalan partai itu, sekalipun nanti berdiri partai dapat dana dari APBN. Itu lain cerita gitu. Jadi banyak yang tidak ini, namanya aja yang lolos, tapi buktinya coba waktu pemilu reformasi pertama. Ada 40 sekian partai, 50 partai. Ternyata itu menonjol. Jadi saya ragu sekali. Kalau dibilang tenanglah dulu, nggak apa-apa sih. Itu karena gaya Pak Ketua mungkin mengoptimiskan seluruh kita yang di Jambi. Bagus tuh Pak Ketua. Cuma kita harus bicara sekarang. Ini masa pandemi. Orang susah sekarang nyari uang. Jadi lebih bagus kita katakan apa adanya. Memang kita nggak ada uang. Ya udah kalau begitu nggak usah dirikan partai. Tapi kalau mau dirikan partai, cari solusinya. Bagaimana dapat 1M untuk DPP? Apa perlu setiap DPW memberikan gotong royongnya, taken list-nya? Ya monggo. Tetapi kalau disuruh DPP, ketua dan sekretaris gabung dengan kita, aku terus terang tidak. Hierarkinya jangan begitu. Ada batasannya di mana DPP bisa masuk ke DPW, tapi ada juga batasannya DPW harus batasi lah. Jangan seluruhnya terus undang mereka. Contoh nih, Pak Ketua, saya dapat juga Jum yang kemarin pertama, mencantumkan agama. Sekarang bukan soal itu, nggak laku sekarang sektarian ini. PDS sudah hancur, PBB Partai Bulan Bintang sudah hancur, Partai Umat sudah hancur. Jangan diulangi lagi. Sebelum Partai Damai Sejahtera ada lagi tuh partai apa tuh? Sebelum Royandi Tassoid bikin itu. Krishna. Nah, Partai itu jadi nggak laku. Jualan kita tuh nggak laku. Jambi terkenal tekwan dan pempek. Jangan jual lapet. Jual lapet di Tarutung bisa laku. Di Jambi nggak bisa. Maksud saya begitu loh. Jadi dalam ADART jangan cantumkan ketuanya harus orang Kristen. Ya nggak laku. Ini tanah kampung Melayu nih, tanah Melayu ini. Kita harus akrab dengan masyarakat sekitar. Jadi apa ya? Yang kayak gini-gini harus jeli kita gitu loh. Saya sebetulnya bukannya mematah semangatkan DPP enggak, tapi pasti DPP terbentuk itu pasti sudah ada hitung-hitungannya bagaimana mendapatkan nanti 1M. Nah, sekarang Pak Ketua lah atau DPW lah penghubungnya ke DPP supaya kami disampaikan gitu loh.
mensemangati mereka gitu loh. Jangan semua diikut-ikutkan semua. Dapat 1 miliar itu dari mana gitu? Nggak mungkin negara membuat undang-undang politik dana 1M. Kenapa? Karena itu ukuran. Supaya nggak sembarangan bikin partai dan akhirnya nggak jelas partainya. Semua kecamatan ada partai, tapi pengurusannya nggak ada. Kenapa? Uang yang bicara jadinya. Nah kalau kita kan nggak mau gitu loh. Kita ada uang 1M, tapi ada juga PAC, DPC-nya. Jelas siapa pengurusnya gitu. Itu sih menurut saya Pak Ketua. Nggak tahu kalau yang lain, Pak Sekwil atau mungkin Pak Doner, silakan. Atau mungkin Ratu nih. Oke, aku beri pendapat dikit ya. Ya, siap. Jadi gini, Pak Ketua, ini kita bukannya Pak, kita sharing, kita mungkin Bu Ratu, kita sharing berlima sini, karena kita bukannya siapa-siapa lagi, karena kita sudah bersaudara semua, karena hari ini kita semua terbuka bagaimana PDRC ini ke depan mau bawa kemana. Contoh, ini yang saya garis bawain pas kemarin meeting Zoom yang sama DPP ya, ini kita sharing nih. Ada kata-kata Pak Ketua Umum DPP. Kenapa dibilangnya dia gitu? Karena ini yang aku tidak baik diomong sama Pak Ketua DPP. Carilah orang di daerah itu yang mau mati-matian untuk habis-habisan, yang punya uang. Karena kenapa? Dia mau calon gubernur aja bisa habis-habisan sampai miliaran. Carilah ketua yang mau menjadi calon gubernur. Berarti mereka mencari orang yang uang. Gitu. Karena kita melihat Pak Ketua, kita dengar kemarin mereka kesulitan dana yang mencari 1 miliar. Gitu. Karena kenapa? Ini tidak bisa santai. Ini tidak bisa santai kita untuk partai ini. Karena ini tinggal ngitung berapa bulan lagi loh. Sekarang sudah di bulan 5, mau bulan 6. Sisanya 5 bulan lagi. Nah, jadi itu mau dibawa kemana? Itu. Seperti kata Pak Penasihat kemarin, saya pernah sering juga sama Pak Penasihat, ini partai ini mau bawa kemana? Apakah kita mau berlari kencang? Apakah kita mau sampai di sini? Kalau kita mau berlari, saya siap. Mau kemana kita turun payung. Tetapi DPP harus benar kata Pak Ketua. Kata Pak Penasihat itu. DPP ini gimana? Karena kemarin DPP ada keluar kata-kata loh. Carilah orang yang benar-benar mau habis-habisan di DPW. Contohnya aja, kenapa dia mau calon gubernur habis miliaran? Kenapa dia tidak sama partai itu? Itu saya nggak masuk akal. Jadi seperti saya, Pak Ketua, sama Pak Doner, di mana? Kita nggak ada punya uang miliaran loh. Gitu. Itu dari saya, pribadi gitu. Maaf Pak Ketua. Ya. Ayo Pak Ketua Kota, kalau ada mau apa pendapat? Pak Ketua, mic-nya. Mic-nya Pak Ketua, mic-nya jangan dimatiin. Mic-nya jangan dimatiin. Nah, Udah ya. Nah, terima kasih semuanya. Masukan-masukan tadi mungkin sangat bagus sekali dari Pak Penasehat, Pak Sekwil maupun dari Pak Ketua. Jadi langkah ke depan untuk membesarkan partai ini tidak seperti membalikkan telapak tangan. Yang dikatakan Pak Penasehat tadi itu pas, karena harus kita punya dana. Impesnya itu kalau di KPU ya minimal ya 1M lah gitu kan. Jadi impesnya harus ada 1M. Jadi kalau kita mau lolos, itu harus taruh dulu uang 1M dulu di KPU pusat. Buat untuk perkembangan, kalau kita lihat partai-partai lain itu DPW-nya sangat membantu ke daerah gitu kan. Jangan pengalaman saya yang lalu yang dari berkarya 1 sen pun tidak ada gitu kan. Jadi kalau di partai lain
seperti partai-partai baru sekarang sudah mulai promosi itu untuk mulai transportasi, apakah butuh ambulan atau mobil biasa, kata dia sudah ditawarkan ke masing-masing daerah gitu, masing-masing pengurus. Jadi pederis ini juga kita tunggu. Ketua umum kita itu adalah lawyer. Mungkin lawyer itu kan duitnya banyak tuh, beda dengan kita gitu kan. Kalau satu kasus saja dia belah bisa 1M satu kasus gitu kan. Uangnya tidak berseri dibandingkan dengan kita, uang kita masih bisa dihitung gitu kan, masih receh kecil. Tapi kalau ketua umum itu mungkin uangnya besar. Jadi kita sangat membutuhkan support yang dari pusat gitu. Walaupun kata orang sini tidak penuh ke atas, penuh ke bawah jadilah gitu, untuk kebutuhan kawan-kawan di daerah maupun di provinsi kan gitu kan. Kalau untuk perkembangan, karena kita menunggu kemarin situasi, karena ketua juga masih kondisi masih mohon maaf masih berduka gitu kan. Ya, jadi kita juga memaklumi situasi. Jadi mungkin di bulan 6 atau ini kita sudah bisa bergerak ketua. Jadi biar gimana perkembangan pengurus mulai dari kota, DPC-nya maupun rantingnya itu sudah mulai bisa terbentuk nanti gitu kan. Kalau kota, karena situasi kemarin mungkin saya belum susun gitu kan. Mudah-mudahan kita pacuan ke ini dulu lah, ke kabupaten. Kalau kabupatennya sudah terbentuk minimal 6 atau 7, itu mungkin sudah bisa lolos lah dia. 6 atau 7 ya. Kalau semuanya 11 kabupaten mungkin agak sulit kita, karena di Kerinci agak berat itu. Adapun di Kerinci mungkin agak susah gitu kan. Sungai penuh gitu kan. Agak sulit itu untuk kita rangkul gitu. Karena kalau tidak dirubah itu tadi, itu agak sulit dia. Tapi kalau dirubah kemungkinan nasionalis, mudah-mudahan 9 kabupaten 2 kota masuk dia. Kalau bisa dirubah sistem yang tadi. Tapi kita untuk menjaga itu tadi gitu, antisipasi. Jadi kalau untuk kemajuan ini, mudah-mudahan yang seperti ketua bilang tadi, tidak ada yang tidak mungkin. Tapi ada juga sebaliknya, kemungkinan itu bisa kita telan pahit juga. Kalau DPP tidak memperhatikan setiap keluhan kita gitu. Aspirasi kita kalau tidak ditampung sangat sulit juga untuk memajukan ini. Karena yang berbau-berbau yang seperti itu, yang seperti Pak Penasihat bilang tadi, itu tidak laku lagi. Jualan kita tidak laku. Sekarang ini jualan kita, walaupun kita jualan muka kita ganteng, tapi kalau uangnya juga ada, itu sulit juga kan gitu kan. Tapi kalau muka kita tidak ganteng, tapi uang kita ada, mungkin bisa juga. Gitu, mendingan lah. Miliar gitu ya. Mungkin itu Pak Ketua. Kalau yang hasil rapat yang sama DPP kemarin mengenai koperasi-koperasi itu, kita pending dulu lah itu. Kita pending itu sangat sulit. Nah, logikanya masih agak jauh gitu. Tapi lah kalau logika kita untuk meloloskan ini ambang batas tadi, gimana caranya? Itu dulu kita kejar. Karena yang logika yang seperti yang kemarin kita rapat itu agak sulit. Berat rasanya kita pasti tujuan ke sana. Tapi kalau dia tidak mendirikan partai, mungkin bisa yang seperti itu, atau berbentuk SDM dia kan, atau LSM atau ormas, mungkin bisa. Tapi kalau mengharapkan terbentuknya yang seperti itu, yang dari DPP koperasi itu logikanya agak masih jauh lah gitu. Kita fokus dulu ketua, meloloskan provinsi kita lah dulu, kabupaten kota ini tadi. Dibantu kalau bisa, ketua juga ngomong, ketua dengan Pak Sekwil harus satu jalan tegak lurus, satu komando gitu. Perintah kalian berdua, kami ikut, dan kami juga harus ikut angkat tangan kalau kalian berdua bisa kompak gitu kan.
dan aspirasi kalian berdua bisa didengar oleh DPP. Tanggapan-tanggapan di kabupaten kota itu. Mungkin itu aja Ketua yang saya itu kan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Ketua, Pak Sekwil. Terkhusus pandangan yang sudah disampaikan Pak Penasehat tadi. Intinya makanya kami berkata, kita bersabar seturut dengan yang disampaikan oleh Pak Penasehat tadi. Ada beberapa item atau ada beberapa yang istilahnya itu mengajak kita untuk, saya ajak untuk bersabar. Yang paling digarisbawahi itu tadi, seperti yang sudah sama-sama dialami oleh Pak Ketua Kota, di Tanjung Jabung Barat juga ada yang seperti itu, sudah sempat masuk itu ya istilahnya itu yang bukan Kristiani, tetapi begitu disair itu tadi anggaran dasar, mundur mereka, kan begitu. Jadi itu sudah kita sampaikan dengan DPP, dan janji daripada DPP melalui Pak Sekjen, itu akan dirubah. Terima kasih terhadap Jambi sudah berani mensuarakan itu. Ya maaf Pak Pendeta, Pak Penasehat, karena di sana banyak para ya istilahnya itu yang ikut di jajaran DPP yang pendeta, mungkin di situ mereka yang istilahnya itu yang tidak bisa langsung saling terima, ada proses waktunya. Karena mungkin ngotot itu tadi pasti bisa, padahal belum pernah terlibat mengurusi politik pembentukan, contohnya di Padang. Di Padang dulu, pembentukan di Aceh. Jadi kalau istilahnya itu untuk merealisasikan, untuk menang, bisa menang. Walaupun ada di situ Alkitab. Tetapi uangnya seberapa banyak yang mau diberikan terhadap orang yang mau jadi pengurus. Kira-kira di situ. Kalau ini toh juga rasa cinta dan pelayanan yang mau dibuatkan. Dan optimisme yang peduli terhadap kemajuan negara, ya bagaimana? Jadi datang melalui Pak Sekjen, itu akan diganti. Tetapi harus kembali lagi ke notaris melalui hasil munas. Hasil munas yang dimaksud musyawarah nasional, apakah melalui Zoom di tahun ini ataupun bertemu di Jakarta, itu merupakan suatu pembahasan mereka di DPP. Itu makanya kami selalu istilahnya itu membuatkan suatu apa, mohon kita bersabar, mohon kita tenang, kira-kira begitu. Satu, yang kedua, kembali lagi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua Kota tadi, dan saya juga sudah mencoba, karena membuat kami begitu tertarik di dalam persyaratan untuk masuk ke PDRIS adalah jujur, berintegritas. Di situ tidak ada dikatakan harus mempunyai uang yang banyak, tidak ada dibuat di situ, karena itu tadi ditonjolkan istilahnya itu sesuai dengan Alkitab, bukan penentu begitu, tetapi itu teori di dalamnya, posisinya bagaimana. Terus apalagi seperti yang sudah kita ketahui bersama-sama, kondisi ekonomi kami setelah Ketua pun betul-betul darurat, apalagi dengan kondisi musibah yang baru terjadi buka. Jadi makanya kami juga tidak bisa berkata banyak, dan mohon kita saling mendoakan. Jadi kalau untuk dana yang besar untuk menegakkan DPW kita, kami juga tidak sanggup. Tetapi merupakan suatu berkat, satu kehormatan DPP mempercayakan itu ke kita, menjadi pengurus partai politik yang resmi di negara ini. Kira-kira begitu Pak Ketua. Namun demikian pun, seperti yang dikatakan tadi, mereka juga mungkin ada usaha bagaimana upaya terbentuk dengan maksimal apa yang dibutuhkan, mungkin juga akhirnya. Karena ya posisi itu persis sama betul yang dikatakan. Kita bisa komunikasi pun seperti itu, harus tetap ada pengeluaran. Mungkin cemilan Pak Sekwil juga ada terletak di situ, dan kopi kan begitu. Di situ kira-kira.
Nah, kembali yang dikatakan oleh Pak Sekwil tadi, sampai sekarang Pak Sekwil, bahwa yang sudah terbentuk yaitu adalah Kota Jambi, itu pun belum disempurnakan sehingga belum bisa kita ajukan untuk pengeskaan karena berjalannya situasinya COVID yang semakin parah. Yang kemudian Tanjung Jabung Barat, personilnya sudah ada 12 orang, cuman formulirnya itu tadi belum mereka berikan. Kemudian yang dari Sarolangun, ya masih tetap yang 3 itu. Tanjung Jabung Muara Jambi yang mau jadi anggota banyak, untuk mau jadi ketua tidak ada yang langsung bertanggung jawab. Kira-kira begitulah seperti pertanyaan Pak Sekwil tadi, ada 4 kabupaten kota, Merangin sudah sempat diterima, itu Pak Silaban, tetapi ada rencana mereka mau pindah ke Sumatera Utara. Kira-kira begitu. Jadi yang sudah ada terbentuk sekarang, itu masih ada 4, itu pun belum sempurna. Jadi kalau Kemenhukam, persyaratan hanya KSB-nya. Ketua Sekretaris Bendahara, 3 orang per kabupaten, itu pengurus dari Jambi, itu sudah sah. Kira-kira begitu. Bisa bertanya Kira-kira Pak begitu Ketua. yang Bisa bertanya Pak Ketua. Siapa? Gini Pak Ketua ya, saya tidak tahu yang di DPP itu siapa aja orangnya. Ya. Yang di DPP itu siapa aja orangnya saya nggak tahu. Dan yang kedua, jangan tergantung 100 pendeta pun di DPP, nggak jaminan. Betul, nggak jaminan. Jadi tolonglah kata Alkitab jangan dibawa-bawa, karena itu dagangan nggak laku. Kan tadi sudah saya kasih contoh. Orang luar datang ke Jambi, dia jualan lapet. Kalau jualan tekwan pasti laku. Karena orang Jambi senang tekwan. Gitu loh. Jadi jangan jualan yang tidak laku. Alkitab itu kalau bisa dihapuslah. Masih banyak kok yang lain. Contoh, Pancasila bisa kita jadikan sebagai asas satu-satunya. Pancasila aja sampai sekarang kita belum tentu bisa memahami 5 sila itu. Ini Alkitab banyak. Bukan soal jujur aja Alkitab bicara. Banyak pendeta-pendeta sekarang 3 bulan bisa jadi pendeta, dokter malah gelarnya. Jadi nggak jaminan. DPP, Pedris, banyak pendeta saya nggak jaminan. Betul, nggak jaminan buat saya. Jadi yang perlu sekarang jaminannya adalah, 1, kita tahu ada undang-undang politik. Salah satunya mencantumkan anggaran harus sekian M. Ya sudah, itu penuhi aja dulu 1. Kedua, hapuslah itu Alkitab. Untuk menghapus Alkitab, apakah medianya lewat Monas, silakan. Kongres luar biasa, silakan. Itu harus dirubah. Dan itu harus diganti di Kemenkumham nantinya. Jangan diembel-embel lagi, nggak akan bisa. Saya terus terang, kalau masuk nanti itu Alkitab, maaf kata, saya berseberangan dengan para pendeta yang ada di DPP. Menurut saya, yang saya belajar teologi, nggak benar itu. Nggak benar. Long di gereja aja sudah mencantumkan Alkitab sebagai satu-satunya asas untuk menjadi pedoman hidup. Masih banyak yang melanggar. Masih banyak kita jemaat yang berdosa. Apalagi ini ngurusin partai. Asas kita sudahlah, Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Itu aja masih nggak benar kok. 70 sekian tahun kita merdeka, masih banyak kok yang dilanggarnya. Menurut saya itulah. Itu jangan cantumkan lagi. Kalau cantumkan lagi, terus terang, saya mundur sebagai penasehat. Karena dengan teologianya. Maupun di DPP ada seorang dokter pun nggak masalah buat saya. Ayo kita sama-sama adu argumen. Keliru itu. Alkitab jangan dibawa-bawa. Nggak laku dagangan kita. Dagangan kita yang laku adalah NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ngadepin kadrun-kadrun ini loh. Ini jualan kita. Merdeka. Itu maksudnya gitu loh Pak Ketua. Jadi aku nggak mau bahasa-bahasa hukum yang tenanglah, inilah, atuh Pak Ketua jangan deh. Aku nggak mempan yang kayak gitu-gituan. Sayang memang saya nggak tahu susunan DPP itu siapa aja. Tapi saya diam-diam melacak loh. Ketua Umum DPP satu marga dengan saya. Dan itu nggak jaminan buat saya. Kalau dia benar saya akan dukung. Tapi kalau dia keliru saya tidak akan dukung. Harus begitu kita. Sama seperti misalnya dengan
Pak Ketua, paribanku nih. Kalau benar sih kita dukung, tapi kalau nggak benar bilang enggak. Enggak, jangan bilang iya. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Lebih bagus itu kita wariskan dan kita praktekkan dalam hidup ketimbang Alkitab dijadikan sebagai embel-embel lip service saja di ADART. Aku nggak mau. Mending aku keluar. Masih banyak tawaran partai lain, tapi aku nggak mau. Aku berpikir itu loh Pak Ketua, jadi sayang sekali. Apalagi tadi saya dengar dari beberapa teman, ketuanya harus orang Kristen. Kasihan lah, ini tanah siapa ini Jambi ini? Ini kan tanah perjanjian sebetulnya kalau mau kita bilang. Kita merantaunya di sini. Tanah kita itu di Sumatera Utara sana. Tapi kan bagaimanapun juga kita harus belajar bagaimana kearifan lokal orang Jambi. Ya harus kita masuk budaya mereka. Supaya kita bisa dibilang bersatu gitu kan. Itu maksud saya sih Pak Ketua. Tapi terus terang aja Pak Ketua sampaikanlah. Tapi kalau dibilang Zoom kita antara DPW dengan DPP itu terlalu jauh hierarkinya. Ada batasannya lah. Itu intern ketua dan sekwil lah. Bergabung Zoom semua. DPW semua. Nggak apa-apa. Begitu Pak Ketua sih, maaf ya Pak Ketua, kita berbeda gitu. Jadi ya menyarankan kepada teman-teman dan menurut saya tidak jaminan 100 pendeta pun di situ doktor teologi enggak jaminan partai ini. Tapi satu ahli hukum yang bisa menjadikan kita sebagai pederis di ini itu bagus. Contohnya nih, kalau memang kita nasionalis, ketuanya adalah Pak Manalu. Sekwil ini jangan Pak Huta Galung. Kita nggak nasionalis namanya, Batak semua ini. Harus ada suku lain. Mana suku orang Ambonnya? Di Jambi ini kan ada orang Ambon. Ada juga orang Papua, ada juga orang Cina. Sebaiknya kita seperti itulah. Kalau emang kita betul-betul nasionalis, NKRI, kita sadarilah. Jangan semua kita Batak. Nanti dibilang partai Batak ini Pedris. Bukan partai nasionalis. Itu menurut saya sih Pak Ketua, itu belajar dari apa yang pernah saya alami Pak Ketua. Sektarian, sukuis itu nggak laku lagi jualan itu. Lanjut yang lain Pak Ketua, silakan Pak. Jadi gini Pak Ketua, aku share dikit ya. Ya dah. Ini baru berapa hari ini, mungkin kemarin saya ada cerita sama Pak Penasihat, itu Pak Thohir, atau Pak Ketua, Menteri BUMN, dia menyuruh mendirikan partai nasionalisme di sini. Dia siap mendanai semuanya, itu. Maka saya sudah bilang, saya sudah ada partai, gitu. Karena saya ini berkomitmen. Kalau saya bilang A, B, B, gitu. Makanya selidiki dulu Pak Ketua, DPP itu maunya gimana? Seperti kata Pak Penasihat tadi itu. Apakah dia cuma hanya untuk berbentuk kayak mau bentuk apa namanya usaha klinik-klinik itu, badan hukum, apa untuk mencari bisnis aja sih itu. Seperti Erick Thohir itu, dia siap mendanai provinsi. Terus partai Anies Nata, partai Gelora ya Pak Ketua ya, Pak Ketua Kota. Anies Nata tuh Gelora ya, Gelora itu siap mendanai. Itu sudah terbentuk. Itu satu DPW itu dikasih sekitar 500 juta loh. Anies Nata. Gitu. Kita per-peran lah gitu. Kita tidak, dari sini kita tidak dikasih satu peser pun. Tetapi pengurus di DPP itu bagaimana? Dan saking kita sudah kita dengar juga, DPP banyak keluar pengurusnya. Masih banyak yang kosong. Gitu. Makanya saya pribadi dan kawan-kawan semua, ini mau dibawa kemana PDRS ini? Apakah kita mau lanjut, apakah mau sama gini? Jangan nanti kita capek-capek untuk turun ke lapangan, turun ke kabupaten, rupanya hasilnya jong, bagaimana gitu. Saya siap. Pak Ketua mau kemana, saya kawanin. Keturun ke kabupaten, saya kawanin. Karena kalau ini kan saya sudah pernah mengalami sama partai PDS dulu, sama Pak Situmorang.
saya sekretarisnya gitu di 2014 gitu. Saya turun ke lapangan. Kita masalah tidur dosa takut lah, kita tidur di Merah Putih aja. Merah Putih itu ada pom bensin. Gitu. Nggak masalah kok gitu. Sekarang tuh yang saya mau tanya tuh partai mau bawa kemana itu? Ya enggak Pak Ketua Doner. Apakah mau lanjut? Apakah mau tidur? Nih, saya dosa kasih tahu Pak ini. Saya tunjukin, dia sudah ngasih ADRT. Saya ADRT-nya nih. Mana sebentar, saya tunjukin di forum ini. Biar sama-sama lihat. Nah, nih. Sekjennya sana dia. Nih, ADRT-nya sudah semua dikasih ke saya. Nih, ADRT-nya. Nanti saya semuanya. Dia siap mendanai Pak Erick Thohir. Mendirikan partai ini kan DPP itu harus mempunyai efek. Gitu. Saya kan dia DPP PDRC ini untuk 1M aja dia bingung. Apakah, ini maaf ya Pak Ketua ya, apakah dia mensuruh satu DPW untuk memberikan 300 juta? 300 juta kali 34, 1 miliar juga kan? Gitu. Kalau Jambi mungkin kita nggak sanggup, kalau sekitar 300 juta kita sumbang sana. Lebih bagus kita buka usaha. Ayo kita buka usaha. 300 juta. Maaf dulu Sekwil, kalau seperti itu dibilang, dari DPW ke DPP terbalik barang tuh. Nah, ya, kan? Maksudnya gitu. Kalau 300 juta kita nyumbang ke DPP, lebih bagus aku buka usaha. 300 juta sudah bisa berangkat kemana-mana. Nah, gitu. Terus jauh-jauh. Pak Penasihat ini, ya Pak Penasihat, Partai Nasionalisme sudah memberikan mandat. Kalau mau kita buka Partai Nasionalisme. Erick Thohir siap mendanai. Gitu. Dan sudah ditata. Jangan ini PDRC ini untuk mencari pekerjaan aja. Kuasa hukum, buka klinik enak, istri aku aja suruh buka klinik di rumah. Istriku kan anak perawat, buka aja klinik kan gitu. Kita buka gereja lah, gereja baru. Jangan Pak Ketua, itu nggak masuk. Agak aku orang tua. Si Doner ketua majelis, kita bikin. Gitu. Gampang itu kita. Makanya aku bilang Pak Ketua, kita tidak bisa santai. Sekarang nih kita di sini meeting Zoom berlima, kita putuskan mau kemana partai ini. Hari ini kita harus putuskan. Apakah mau lanjut, apakah mau sampai di sini. Itu aja. Kalau mau lanjut, ayo kita berlari. Ngeri Tapi kali kalau tidak, ini bahasanya. tidak Pak Ketua. Karena kita nggak bisa santai. Kalau kita santai, karena waktu tinggal sisa 5 bulan loh. Halus bikin, Memang sanggup. halus. Iya, aku nggak bisa halus. Bahasa Jambi Galo ini. Tidak, karena kita orang semuanya kan bersaudara Medan, darah Medan kita nggak bisa. Karena aku bilang seperti itu, dosa jauh-jauh lah. Mau kemana kita? Itu aja lah Pak Ketua. Saya siap mendampingi Pak Ketua ke kabupaten. Saya nggak malu Pak Ketua, kita tidur di pom bensin nggak malu. Nggak malu saya. Tapi kita putuskan hari ini, detik ini, mau apa partai ini. Itu aja dari saya. Oke, terima kasih Pak Sekwil. Hal-hal yang seperti ini yang kadang-kadang kita tidak saling memahami. Kita mau bawa kemana partai ini? Tadi sudah kita bicarakan semuanya ini saling kait-mengait dengan DPP. Yang kita dapatkan ini mau disorakan dulu. Jadi kalau kita bilang mau bawa kemana partai ini? Apakah kita ini partai kita dewe? Bukan. Coba. Jadi kalau kita putus sekarang, kita mau habis-habisan pun di sini. Mau habis-habisan pun langsung bulan depan terbentuk semua kepengurusan di DPC di Provinsi Jambi. Sementara seperti yang kita pertanyakan tadi, ya kan? Bagaimana dengan kondisi DPP? Kan begitu. Jadi apa yang mau kita putuskan sekarang, mau kita bawa kemana partai ini? Memangnya kita berempat saja atau berlima saja yang pendiri partai ini.
itu kita sekedar pengurus DPW Provinsi Jambi. Kabupaten kota ada 11. Provinsi yang ada di apa ini semua di Indonesia ini adalah tugas daripada DPP. Kira-kira begitu dia Pak Sekni. Jadi saya kira kalau dengan bahasa yang seperti itu, ya satu contohnya, maaf Pak ya, seperti kita yang punya pediris. Ada pendirinya di pusat sana, ada 100 orang. Jadi mereka juga punya proses untuk menindaklanjuti apa hasil keputusan rapat kita dari Jambi. Inilah yang mau kita sampaikan terhadap DPP. Kan begitu. Di situ dia Pak Sekretari. Jadi kalau kita bilang mau kita bawa kemana, ya saya juga bingung. Bingung Pak Ketua. Karena Pak Ketua jadi bingung, repot kita anggota ini. Jangan bingung Pak Ketua. Jadi gini, saya mau tanya dulu nih. Pak Ketua dulu diajak untuk menjadi DPW, ngurusin DPW. Dulu gimana sih ceritanya sampai terbentuk DPP itu? Pasti Pak Ketua sudah tahu. Kalau emang Pak Ketua tahu, Pak Ketua cermati. Kalau memang di sana ada kata Alkitab, jangan bawa Alkitab, nggak laku jualan kita sekarang. Itu maksud saya gitu loh. Jadi Pak Ketua jangan seakan-akan pembiaran. Partai itu bukan berarti terangi oleh firman Tuhan. Bisa, tapi caranya bukan begitu. Bukan masukkan nama Alkitab di ADART. Bukan juga 100 doktor teologi ada di DPP. Nggak jaminan Pak Ketua. Yang perlu sekarang laksanakanlah firman Tuhan itu dalam kehidupan berpartai. Itu aja Pak Ketua. Contohnya tadi Pak Ketua sudah bilang nih, Alkitab mengajarkan jujur. Salah satu itu, ada sejumlah banyak persoalan di Alkitab, pesan-pesannya bukan hanya jujur. Berpendirian. Kita bisa nggak berpendirian sekarang? Sekarang kita ini lagi digiring persoalan Israel-Palestina. Nggak usah dulu bicara partai. Itu aja sudah antara pendeta udah beda tuh cara nyorotinya. Terlebih lagi Pak Jokowi sudah bilang tidak mendukung Israel. Kan ngeri. Apa nggak stres tuh Menko Maritim Pak Luhut, Jenderal Luhut Panjaitan. Pening dia kan, presiden begini kan gitu. Kita ini juga seperti itu gitu loh. DPP mencantumkan untuk mengubah itu silakan. Pak Ketua misalnya mengusulkan lewat munas silakan, tapi harus dirubah. Kalau tidak dirubah dan masih dicantumkan, terus terang saya hari ini juga saya nggak sanggup jadi penasehat. Untuk nasehatin partai nggak bisa. Kenapa? Karena mencantumkan Alkitab di bawah-bawah. Nggak boleh itu. Partai sektarian nggak laku di zaman sekarang. Jangan diulangi lagi. PDS salah satu contohnya. Damai Sejahtera, ambruk semua. Situ apa kurangnya Pak Riyandi Taswid? Situ apa kurangnya sejumlah majelis banyak di sana dari berbagai gereja? Nggak jaminan. Om pendeta disuruh ngurusin partai. Ngurusin jemaatnya aja susah. Belum lolos. Apalagi pendetanya berantem. Nah, ya susah. Tetapi bukan begitu. Bukan berarti kalau nggak ada pendeta nggak beres. Enggak. Saya diminta oleh Pak Manalu, itu kawan-kawan Pak Sekwil dan ketua kota tahu enggak tuh kenapa saya dipilih. Mungkin mereka juga bertanya-tanya, kok tumben ya saya dipilih. Saya mengatakan iya, kalau emang itu jalannya benar gitu loh. Ternyata ketika saya kemarin Zoom itu saya lihat kan, saya baca di grup, loh kok mencantumkan Alkitab, ini nggak bisa, nggak sesuai dengan nurani saya nih. Jadi maaf, bukan berarti kalau Simanjuntak, ketua DPP-nya Simanjuntak, terus aku ya aja, enggak. Bukan persoalan saya nggak menghargai dia sebagai lawyer, enggak. Bukan itu. Gitu. Tapi itu tadi, terlalu jauh kita membawa-bawa nama Alkitab dalam kehidupan berpartai. Itu aja.
Pak Ketua. Nanti jadi pemikiran lah di tingkat teman-teman di DPW untuk Zoom bersama dengan DPP. Mungkin DPP bisa Zoom untuk DPW. Karena ya. Jadi terima kasih Pak Penasehat, dan pantas dan wajar jadi Pak Penasehat. Gimana? Posisinya yang kita bicarakan tadi, bahwa itu sudah ada rekaman, itu yang mau kita sampaikan ke DPP, dan sudah menunggu waktunya bahwa itu akan diganti DPP. Mengapa Pak Mandalu mau duduk bergabung dan diberikan mereka mandat langsung, dipercayakan mereka untuk pemegang mandat menjadi ketua di Provinsi Jambi? Saya terima karena saya merasa terberkati seperti itu. Partai yang baru memberikan suatu penghormatan, diserahkan kepercayaan kepada saya dengan mengatakan bahwa PDRIS adalah partai nasional religius. Di situ dia. Dan sesudah datang anggaran dasar dan sudah datang mandat terbentuk, ada di situ tertulis Alkitab. Dan itu sudah kita ajukan. Merubahnya ini Pak, sesuai dengan permohonan dari Jambi, ada prosesnya. Ada prosesnya, itu akan dikembalikan lagi dengan melalui rapat nasional untuk mengganti ke notaris. Jadi kita mohon kemarin itu sebelum disampaikan untuk Menhukam, itu sudah dirubah dulu. Jadi DPP mengatakan itu akan secepatnya untuk dilaksanakan. Kira-kira begitu Pak. Nah, yang kita bahas itu tadi. Berarti kan ini kan belum terjadi, baru mau, ya kita tunggu aja dulu. Mau ya orang DPP-nya? Menurut Pak Mandalu pasti mau, tapi kan kita tidak tahu di DPP. Itu yang saya maksud tadi, dan itulah merupakan keputusan rapat kita hari ini, kan begitu. Datang Pak Sekwil tadi, kita putuskan hari ini mau dibawa kemana, jadi makanya saya bingung di situ. Oke. Yang lain lah, yang lain dulu lah, yang lain. Silakan Pak. Iya Pak. Mic-nya mati. Oke. Sudah, siap. Ya, kita kasih dulu jeda waktu. Tapi jeda waktu ini jangan terlalu lama, karena kita juga kalau terlalu lama, kita tidak bisa lagi untuk keluar masuk ke partai yang lain. Kebetulan Pak Sekwil tadi sudah menawarkan juga, kita antisipasi. Kalau ini tidak bisa masuk dengan kategori keyakinan kita tadi, kita lari ke sini. Tetaplah ketua yang menghandle kita, Pak Sekwil tetaplah di situ posisinya. Ketua tetaplah di situ kan gitu. Kita mencari ini ketua membuka, kita kan 5 orang nih. Jadi kita buka wawasan dulu. Kalau kira-kira ini tidak masuk di dalam pikiran kita, ngapain kita bertahan di sini? Toh ada penawaran yang baru. Kita coba gitu. Kita coba, tapi Pak Ketua dengan Pak Sekwil bicarakan dulu intern ke pusat sana. Apakah ini orang tuh terbuka wawasannya? Kalau dia terbuka, mudah-mudahan kita lanjut. Tapi kalau tidak terbuka, kita yang baru ini kita masuk, gitu. Mungkin itu ya, Pak Penasehat ya, atau Pak Sekwil. Ya, saya sebetulnya sepakat untuk itu. Jadi ya dinego saja dulu. Keyakinan Pak Ketua, oke, kita hargai. Tapi saya ragu benar. Jadi daripada nanti saya menjadi penghambat, ya mending saya tidak usah. Karena kalau itu tidak dihapus, saya tetap mundur. Jadi penasehat, itu aja. Carilah penasehat yang lain. Karena itu udah nggak bertentangan gitu. Nggak laku dagangan, ngapain kita jualan yang nggak laku dijual orang. Kita cari yang laku dijual orang supaya putar modal itu. Dunia ekonomi kan begitu. Kita cari dagangan yang laku dijual orang. Dagangan yang laku dijual orang adalah partai yang bernuansa nasionalis. Nggak ada istilah nasionalis religius, semua kita beragama kok. Orang Buddha juga beragama. Nggak usah dicantum-cantumkan kata religius lah. Sudah nasionalis.
Asasnya apa? Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Itu Ya. aja. Jangan cantumkan lagi Alkitab. Nggak sekali lagi Kidung Jemaat dicantumkan di situ. Nggak sekali lagi buku MD dicantumkan di situ. Mending begitu. Kita partai agama, mending maaf saja kalau gitu. Kita mending nggak usah. Kedua, kalau emang ada tawaran dari partai lain, ya kita pikir dulu. Karena tadi malam ada yang menawarkan, tapi saya tunggu-tunggu mana ini dikirim-kirim datanya. Nggak dikirim-kirim datanya. Ini nanya Sudah. Cuma Buka WA, janji Pak. doang. Nanti kayak Buka WA, buka kayak WA. gini. Ida, Oke. semalam ketiduran. Buka WA, Pak. Ya. Jadi ya. begini, Itulah ya, Pak ini Ketua. kalau partai yang baru mengatakan ini semangat nanti Pak Ketua. Halo. Lanjut. Jadi kita Pak Penasihat, kasih ini gini, ini partai baru ini tetaplah Pak Ketua ya lanjut. Halo. Nah, ya. Pak Ketua, ini partai-partai baru ini tetaplah Pak Manalu ketuanya, tetapi sekwilnya jangan saya. Sekwilnya nanti cari orang Jawa, bendaharanya cari orang Cina. Saya di belakang layar, gitu. Saya tetap di partai yang nasionalisme itu, tapi saya di belakang layar. Ketua tetaplah Pak Manalu, carilah sekretarisnya orang Jawa. Jadi biar jangan dikira nanti partai itu adalah partai agama, gitu. Dan selanjutnya kita beri waktu, Pak Ketua mungkin dekat sama DPP, tanya berapa lama estimasi waktu hapus yang namanya Alkitab itu. Kita mau tahu, jangan di Jambi ini menunggu karena PAP, kata bahasa Jambi PAP, tidak ada kepastian, gitu. Apakah 1 bulan, apakah 2 bulan, gitu. Karena ini tidak bisa kita diamin, Pak Ketua. Karena ini nanti untuk kedepannya bagaimana, gitu. Kita menunggu, apakah kita 1 bulan kita kasih waktu, estimasi, bagaimana Pak Penasihat? 1 bulan kita kasih waktu? Atur 1 saja bulan lah, kita kasih waktu? Atur saja lah. Berarti ini bulan 5, bulan 6, berarti bulan 7 awal bulan, kita harus dapat kepastian bahwa itu sudah dihapus. Itu aja. Sekian dan terima kasih. Ya, mungkin Mic-nya. Hidupkan dulu, Pak. sudah. Ya. Sudah ya? Oke. Sudah. Jadi kita kan berlima ini rapat sepakat lah. Jadi kita tunggu yang dikatakan Pak Sewil, kalau jedanya bulan 7 awal atau akhir, kita sudah final. Kalaupun tidak ada dapat kepastian dari DPP, kita cepat ambil ahli partai yang lain. Tetaplah ketua yang memimpin di situ. Tetaplah ketua yang memimpin. Kalau saya tetaplah di posisi kota aja. Tidak berubah, tetap di kota kan gitu kan. Kalau Sekwil jangan saya. Sekwil berubah. Kalau Sekwil antara kalau Sekwil itu komunikasi aja lah antara Pak Sekwil dengan ketua gimana biar berkembang gitu kan. Kalau udah ada Pak Sekwil juga kaget langkahnya bergerak agak sulit kan gitu kan. Jadi kita kasih waktu lah dulu Pak Ketua. Mungkin mudah-mudahan disepakati, Tuhan juga memberkati omongan kita ini. Mudah-mudahan DPP mau menurutin ini kan. Karena peluang kita, karena partai baru ini sangat meyakinkan bisa meloloskan. Kalau partai yang kuat, partai yang sudah mayoritasnya kuat, kita sulit di situ. Karena orang-orangnya sudah tertentu kan gitu. Tapi kalau yang ini partai kan, kita yang ngatur semua kayak mana. Bisa Pak Ari nanti di situ kan. Itu aja ketua. Saya kembalikan dengan ketua lah. Ya. Oke. Saya kira itulah merupakan suatu hasil daripada rapat kita. Dan walaupun kita cuma 5 orang, 6 orang, tetap itu namanya konsolidasi. Semoga hasil daripada rapat kita ini mempunyai hasil yang bagus, mempunyai suatu tujuan yang diberkati oleh Tuhan. Dan sebelum dan sesudahnya, saya mohon maaf kalau seandainya
cara dan bentuk bicara saya kurang berkenaan dan ada hal-hal yang kurang berterima di hati kita semuanya, saya mohon maaf. Itu mungkin ya kondisi dan situasi ada mungkin agak tegang atau gimana, itu merupakan suatu hubungan emosional yang membangun, kira-kira begitu. Ya Pak Penasihat? Ya. Itulah kalau enaknya kalau ada Pak Pendeta. Untuk menutup rapat kita, kembali ke Pak Penasihat. Balik ke Tunggu dulu laptop. Pak Sewil, tunggu bentar. Pak Ketua. Dan juga saya minta maaf, mungkin ada kritik-kritik yang saya agak keras tadi itu buat Pak Ketua, Pak Penasihat, sama Pak Ketua Kota, karena itu saya kritik itu untuk kemajuan kita bersama. Karena kenapa? Saya dalam hati saya, mungkin Pak Donar tahu, saya orang organisasi, saya tidak mau menunggu. Saya maunya maju, gitu. Dan juga saya kan pernah di partai besar, Partai PDI Perjuangan. Bagaimana partai itu tahu, gitu. Dan juga mungkin saya dalam meeting Zoom ini ada kritik yang agak keras, saya minta maaf. Mudah-mudahan kita selalu sehat selalu, jaga prokes, tetap jaga stamina. Kalau ada rezeki, ada pekerjaan, saling hubungin. Ya Pak Penasihat. Jadi makan bakmi di mana? Makan bakmi di mana? Boleh. Makan bakmi di mana? Itu Pak Nih. Mau di mana? Nantilah dulu, tunggu dulu itu keputusan dulu Pedris. Kalau berarti nggak dicantumkan sudah. Berarti Pak Donar estimasi jadi 1 bulan ya. penasehat. Pak Penasihat, estimasi 1 bulan, berarti bulan 7 akhir kita menunggu kepastiannya. Kalau tidak ada, kita berlari ke partai lain. Cetaklah ketuanya Pak Manalu, saya sekretaris saya tidak berdarah, saya tidak, saya di belakang layar. Ya nggak bisa lah, berjuang itu jangan di belakang layar. Ya, Lebih bagus, boleh. lebih bagus, Nggak bisa. lebih bagus di belakang layar lah. Terkembang nanti. Lagi kena tembak ke belakang. Ayo, Salah, cocok nih. saya lebih bagus di belakang layar kan Ya, ini di belakang layar. janganlah, nggak bagus itu kayak gitu, nggak bagus itu. Itu namanya menjerumuskan orang. Iya, itu tidak bagus tuh. Iya nggak bagus itu bukan orang Jambi tuh, itu Ya. orang Medan nggak jelas tuh, orang Jambi nggak gitu. Ya, itu Jambi Mic-nya Pak pinggiran Ketua. tuh, Jambi pinggiran yang kayak gitu, nggak bisa gitulah. Itu Jambi pinggiran tuh. Nah, iya, tapi kan untuk memajukan partai kan aku Nggak bisa, nggak Jadi ada kan kayak gitu. supaya bukan supaya jangan dibilang partai agama, biarlah Pak Ketuanya. Tetaplah kamu berdua itu. Berdua itulah tetap. Jangan lagi beralih. Khusus DPW ya kan? Ya, Iya. DPW tetaplah. Saya anggota aja nggak apa-apa. Nah, sebelum kita berakhirin, jangan Pak Simanjuntak terus yang bikin doa. Pak Donar dulu, kita Betul. mau dengar dari Pak Ketua Kota dulu. Iya, Yang mimpin betul doa baru. untuk Sintua lah. Masa pendeta terus? Sintua Iya. itu kita dengar. Aku ini bukan Sintua Donar Gultom. Jangan Pak Penasihat terus, Pak Donar. Buat doa Pak Donar. Mic-nya Pak Donar. Oke. Ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di kerajaan sorga, terima kasih pada hari ini Kau memberkati rencana kami, meeting Zoom se-Provinsi Jambi, walaupun sedikit, tapi kami tetap bersemangat untuk kemajuan partai kami, untuk menuju nasionalis, religius. Bapak yang baik, kami juga mengetahui bahwa kami juga manusia yang lemah, manusia yang tidak sempurna. Kau hapuskanlah dosa-dosa kami pada hari ini, disengaja maupun tidak sengaja. Berkati semua keluarga kami, terutama dalam anggota Pedris ini, yang jauh dan dekat, kami serahkan ke dalam tangan dan penguasaan-Mu. Bagi juga anak-anak kami yang sedang mendapatkan pendidikan,
Kau berkati, biar mereka menjadi anak-anak generasi penerus bangsa. Berkati juga pimpinan kami, DPW, Pak Sekwil maupun penasehat, terutama DPC yang ada di kabupaten. Kau berkati mereka, biar melaksanakan tugas yang diberikan oleh DPP, terlaksana, partai ini berjalan dengan lancar. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan kami alaskan atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkati Tuhan, semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan yang baik. Amin. Oke, Pak. saya pamit dulu ya. Ada tamu nih. Oke, saya pamit juga, saya mau ke seberang, mau ke hutan dulu.